Bola meluncur mulus ke dalam jaring, masuk sempurna tanpa menyentuh tepian. Angka di papan skor berubah, 56-36. Sanno memimpin jauh, meninggalkan Shohoku dalam bayang-bayang kekalahan. Sawakita meledak dalam euforia, tangannya terangkat, wajahnya bersinar oleh gairah kemenangan. Ia menunjuk Kawata, sang pemilik poin indah itu. Ucapan pujian tak terdengar, tapi cukup dari tatapan penuh penghargaan. Kepercayaan diri Kawata mekar dan kebanggaan memancar jelas dari sorot matanya. Keduanya saling menghampiri. Telapak tangan mereka beradu dalam tos keras, penuh semangat dan kekuatan. Tubuh mereka saling membentur, bukan dalam konflik melainkan perayaan dominasi. Di bangku pemain, pelatih Domoto terlihat tenang. Sebuah senyum tipis mengendap di sudut bibirnya, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kepastian. Ia tak perlu berkata-kata saat matanya menyapu lapangan dengan tajam. Sikapnya menyampaikan satu hal, tim Sanno tidak hanya kuat, tetapi juga tak terkalahkan. Namun di sisi lain tribun, suasana berbeda terlihat. Pelatih Meiho berdiri, wajahnya datar dan matanya menatap kosong ke arah lapangan. Di sebelahnya, Morishige masih tertidur, seolah tahu laga ini tak pantas untuk ditonton. Tanpa sepatah kata, pelatih Meiho berbalik dan mengajak pergi Morishige. Dalam pikirannya, pertandingan telah usai sebelum waktu habis, dan pemenangnya sudah jelas, Sanno. Dan di tribun penonton, keheningan menggantung tebal. Tak ada sorak maupun tepuk tangan. Detik itu, dunia seakan berhenti, bukan karena kekaguman, tapi karena kepastian. Mereka semua tahu, drama telah berakhir sebelum klimaks tercapai. Tribun mulai diliputi keheningan yang ganjil. Para pemain dari tim-tim lain, termasuk Kainan, memandang ke arah lapangan dengan kesimpulan yang tak terucap, namun serempak, pertandingan telah selesai, dimenangkan oleh Sanno. Skor masih bergerak, waktu belum habis, tapi di mata mereka, pertarungan itu telah mati. Di antara penonton, tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Hanya mata-mata yang tetap berharap bahwa keajaiban akan turun, meski terlihat mustahil. Morishige berdiri, tubuhnya yang besar bergerak malas meninggalkan tribun, diikuti pelatihnya yang hanya mengangguk kecil. Satu helaan napas panjang meluncur dari mulutnya, disertai dengan satu kali menguap. Wajahnya tenang, namun kecewa, seolah menyaksikan pertandingan yang seharusnya meledak, namun telah berakhir, bahkan sebelum pertandingan usai. Sementara itu, di tengah lapangan yang membeku dalam waktu, Akagi masih tertunduk. Bayangannya tercetak di lantai kayu yang dingin, punggungnya memikul tekanan yang amat berat, lebih dari sekadar angka di papan skor. Dalam dirinya, badai berkecamuk, antara menyerah pada arus kenyataan, atau terus berjuang berusaha membalikkan keadaan meski terasa mustahil. Tiba-tiba, dari tengah lapangan yang sunyi, terdengar pekikan membelah udara, dahsyat, mentah, namun penuh luka. Akagi menengadah, matanya menyala, dan teriakan itu menggema seperti gemuruh petir yang pecah dari dada yang lama membisu. Suara itu menolak tenggelam, ledakan dari beban dan tekanan yang terlalu lama dipendam. Di luar gedung, langit telah pecah seiring hujan yang mengguyur deras. Morishige dan pelatihnya melangkah pelan menuju jalan raya. Di antara kabut dan air yang mengalir di tepian trotoar, mereka menanti tumpangan. Tiba-tiba sebuah taksi meluncur dan berhenti perlahan di depan mereka. Pintu terbuka, dan sesosok tubuh muncul di hadapan mereka. Morishige sontak terdiam sejenak, sosok yang keluar dari taksi itu menjulang tinggi, bahunya lebar, langkahnya tenang, namun menyiratkan memiliki kekuatan besar seorang raksasa. Mereka berpapasan, mata bertemu, namun tak ada sapaan. Hanya hawa aneh yang melintas, seperti dua binatang buas yang saling mengukur, namun memilih diam. Sosok tinggi besar itu melangkah cepat menuju gedung pertandingan, menembus hujan, seolah ketakutan pertandingan yang tengah berlangsung, sudah selesai. Morishige menoleh. Tatapannya mengikuti bayangan yang perlahan menghilang di balik pintu masuk. Baru saat itu ia sadar, ada yang lebih besar dari Mikio, adik Kawata. Sosoknya lebih tinggi dan lebih menakutkan. Bahkan pelatih Meiho pun menganggap bahwa penumpang itu bukanlah anak SMA. Hujan tak kunjung reda. Derasnya semakin menggila, seperti salinan sempurna dari tekanan brutal yang tengah menimpa Shohoku di dalam arena. Tapi seperti hujan yang mengguyur tanpa henti. Mungkin, dari langit yang gelap, sesuatu sedang tumbuh diam-diam, entah badai berikutnya, atau sebuah kebangkitan.
Di tengah lapangan yang terasa semakin mencekam, suara Kogure mengoyak keheningan, lantang, menggugah, seperti lonceng terakhir yang membangunkan harapan dari kuburnya. Seruan itu bukan sekadar teriakan, tapi seruan dari hati yang belum menyerah. Miyagi kembali menggenggam bola, tubuhnya melesat cepat menembus pertahanan Sanno yang kokoh seperti dinding baja. Tapi langkahnya terhenti. Di hadapannya, Fukatsu berdiri tegak. Tatapannya tajam, penuh kepercayaan diri. Sorot matanya menyuarakan ejekan yang tak terucap, bahwa Miyagi takkan pernah bisa melewatinya. Dan entah mengapa, untuk sesaat, Miyagi pun ikut hanyut dan mempercayainya. Dengan dada yang sesak dan pikiran yang kusut, Miyagi melompat, melakukan tembakan meluncur. Namun bola hanya menyentuh bibir ring, menyebabkan bola rebound memantul liar. Minoru muncul dari balik kerumunan, melompat tinggi, dan merenggut bola itu di udara. Di sisi lapangan, Ayako mengamati dengan cemas. Pandangannya tajam, penuh analisa. Ia bisa melihat apa yang tak terlihat oleh yang lain, Shohoku kehilangan semangatnya. Serangan demi serangan terlepas tanpa arah, semuanya dilakukan dengan terburu-buru, panik, dan tanpa nyawa. Wajah-wajah di lapangan mulai keruh. Sakuragi menggertakkan gigi, sementara Miyagi mengepalkan tangan. Kegagalan demi kegagalan membentuk retakan kecil yang menjalar di antara mereka. Emosi memuncak, tapi tak ada waktu untuk menenangkan. Sementara itu, di bangku cadangan, Ichinokura tak bergeming. Sorot matanya menyorot tajam ke satu arah, Mitsui. Ia mengikuti setiap ritme gerakan, mengamati dan menganalisisnya, menunggu titik paling rapuh dari Shohoku. Di tengah lapangan, Mitsui mengusap keringat yang mengalir deras di wajahnya. Napasnya berat, dan terputus-putus. Tubuhnya mulai kelelahan, tapi di matanya semangat masih terpancar menyala, meski redup. Sementara dari bangku cadangan, suara dukungan membuncah. Teriakan-teriakan penyemangat dari rekan-rekan Shohoku membelah udara, berusaha menyalakan bara yang hampir padam di lapangan. Di tengah gema itu, Akagi kembali berdiri berhadapan dengan Kawata. Tubuhnya tegak, namun goyah dalam diam. Di tribun, pelatih Takano dari Kainan mengamati dengan tajam. Ia membaca situasi Shohoku yang masih bertumpu pada satu pilar tua, Akagi, sebagai pusat dari segala serangan. Namun sayangnya performa Akagi yang menurun, menyebabkan seluruh pemain Shohoku juga mengalami penurunan. Di sisi lapangan lain, Sawakita melesat sembari membawa bola, namun Rukawa telah siap, tubuhnya menempel ketat dan matanya tak berkedip, menolak memberi ruang walau sedetik pun. Benturan di antara keduanya terjadi, lalu suara peluit melengking, memecah ketegangan dengan vonis tegas, sebuah pelanggaran. Rukawa terpaku sejenak, lalu mengangkat tangan, mengakui kesalahan tanpa sepatah kata pun. Sakuragi melangkah cepat menghampiri Rukawa. Wajahnya keruh, disertai emosinya yang meletup. Ia menatap tajam ke arah Rukawa, menyiratkan kekecewaan yang tak terbendung. Tapi Rukawa tetap tenang, menahan balasan dan menerima semuanya dengan dingin. Lalu, tatapan Sakuragi perlahan beralih menembus keramaian, dan jatuh pada jantung pertahanan Sanno. Di dalam dadanya, sebuah tekad liar tak bisa dibungkam. Ia tak tahu bagaimana, tapi ia tahu kapan, sebentar lagi, dan tak lama lagi. Langit stadion seolah ikut menahan napas ketika tiba-tiba, Sakuragi merebut bola dari cengkeraman pemain Sanno. Tekad membara meledak dalam dadanya. Tak ada waktu untuk ragu dan tak ada ruang untuk gagal. Dalam pikirnya, bola itu harus menembus jaring. Di hadapannya, Nobe berdiri. Pandangannya tajam, menilai, seolah meremehkan sosok berambut merah itu. Namun tak ada celah dalam tatapan Sakuragi, hanya api yang menyala yang tak kenal padam. Maka dimulailah tarian 1 lawan 1 di tengah arena pertempuran. Sakuragi menggocek, memutar, lalu meliuk cepat, pergerakannya menipu, dari satu sisi ke sisi lain, mengacaukan naluri lawan. Nobe mencoba menahan, namun hanya sempat terpaku sejenak sebelum tubuh Sakuragi melesat melewatinya, bagai kilat yang menyalip badai. Kaget. Itulah satu-satunya ekspresi di wajah Nobe, terpaku melihat kecepatan yang tak sempat ia antisipasi. Sorakan tertahan terdengar dari bangku Shohoku. Kogure dan kawan-kawan melompat dari duduknya, mata mereka membulat dengan campuran kagum dan harap, ini bisa menjadi momen kebangkitan Shohoku. Namun tiba-tiba langkah Sakuragi terhenti, terhalang seseorang telah berdiri di hadapannya. Dinding terakhir, sekaligus rintangan terakhir.
Sorot mata Sakuragi bertemu lawannya, mata yang tak lagi menyimpan keterkejutan semata, namun juga tekad yang menggumpal seperti badai yang siap menghantam. Di hadapan Sakuragi, Kawata berdiri tegak. Kedua tangannya menjulang ke atas, menciptakan dinding kokoh yang sulit ditembus. Tapi Sakuragi melangkah maju tanpa ragu. Matanya tajam dan penuh percaya diri. Ia mengulang gerakan tipuan yang sebelumnya membuat Nobe terperdaya, liukan cepat, gerak tubuh mengecoh, lalu ledakan kecepatan. Dan lagi-lagi, ia berhasil. Kawata hanya terpaku, tubuhnya membeku seolah waktu berhenti. Wajahnya penuh kebingungan, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sakuragi melaju melewatinya, namun belum sempat menyelesaikan aksinya, peluit nyaring mengiris udara. Wasit mengangkat tangan, pelanggaran double dribble. Sakuragi menghentikan langkah. Pandangannya kosong sejenak, sebelum tergantikan oleh ekspresi kaget dan geram. Ia tak menyadari kesalahannya, dan hanya bisa berdiri kaku di tengah lapangan. Tawa pun pecah. Para pemain di sekelilingnya serempak tertawa tanpa ampun. Sorakan itu menusuk, namun Sakuragi hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang jelas-jelas tak gatal. Sementara itu, dari arah pintu masuk arena, seorang penumpang taksi perlahan menapaki langkah ke dalam stadion. Bayangannya makin mendekat, membawa nuansa baru ke dalam suasana pertandingan. Di lapangan, Rukawa, dengan dingin dan tajam, mengulang tindakan yang sebelumnya dilakukan Sakuragi padanya. Sindiran yang pernah menyakitinya kini berbalik arah. Sebuah balasan yang tak butuh kata-kata, namun cukup hanya dengan tindakan. Malu dan kesal berbaur menjadi satu, menghimpit dada Sakuragi dalam diam yang memekakkan. Penguasaan bola berpindah, secepat hembusan angin yang menggantikan arah. Sano kini memegang kendali. Di antara hiruk-pikuk penonton dan desakan waktu, Kawata melaju ke depan, mengoyak lapangan dengan langkah-langkah penuh kepastian. Jantung pertahanan Shohoku menjadi tujuannya, dan seperti tembok yang tak ingin runtuh, Akagi berdiri menghadang. Tapi ada keraguan dalam geraknya, sekelebat yang cukup untuk membuka celah. Saat tubuh Kawata berputar dengan kelincahan yang nyaris tak terbayangkan, sebuah gerakan yang meniru persis apa yang pernah dilakukan Akagi sebelumnya, seketika itu juga dunia terasa berhenti. Aida dan Akagi sama-sama membeku, terkejut melihat kenyataan bahwa bayangan yang dulu mendominasi kini disalip oleh refleksi yang lebih tajam. Tanpa satupun pengawal, Kawata kini menjulang. Tubuhnya terangkat dari lantai dengan keanggunan yang tak tertandingi, tangannya terentang ke langit, seolah percaya bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Di bawahnya, Akagi hanya bisa memandangi, tak bergerak, terpaku oleh kegagalan yang perlahan membentuk bayangannya sendiri. Di pinggir lapangan, berdiri sosok yang tak asing. Penumpang taksi itu ternyata Wozumi. Ia sengaja datang ke stadion, untuk melihat aksi Akagi dan tim Shohoku. Tapi yang ia saksikan bukanlah keperkasaan, melainkan keterpurukan. Matanya terbelalak, bukan karena kagum, tapi karena rasa tak percaya. Shohoku, yang dulu dianggapnya tangguh, kini tampak kecil, nyaris tak berdaya di hadapan monster bernama Sano. Dan di tengah semua itu, bola kembali bersarang di ring Shohoku. Lembut, tepat dan tanpa perlawanan. Keunggulan Sano terus melebar seperti bayangan senja yang menelan cahaya, menjadikan kekalahan Shohoku semakin terlihat nyata. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.